Apa pertanyaannya? Saya mau bertanya tentang kemerdekaan. Apakah saat ini kita sudah benar-benar merdeka atau bagaimana? Karena masih banyak kasus-kasus yang terjadi di wilayah kita, seperti korupsi, kemiskinan, dan banyak kasus-kasus lainnya semacam itu. Oke. Tentang kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu ada dua. Ada kemerdekaan negara. Jadi kita merdeka sebagai sebuah negara. Dan ada kemerdekaan diri. Kemerdekaan diri, nanti itu kita akan bahas itu. Tapi sebagai sebuah negara, ya kita telah merdeka 17 Agustus 1945. Itu adalah hari proklamasi kemerdekaan. Yang artinya apa? Sejak saat itu kita tidak lagi dijajah oleh negara lain. Kita sebagai sebuah negara terbebas dari penjajahan negara atas negara. Jadi penjajahan negara atas negara itu satu bentuk penjajahan. Merdeka darinya juga adalah satu bentuk kemerdekaan. Kemerdekaan negara Indonesia itu telah diraih oleh para pejuang kemerdekaan dengan revolusinya. Revolusi negara. Jadilah negara yang merdeka. Kita merayakan 17 Agustus, menaikkan bendera, mengadakan upacara kemerdekaan. Itu dimaksudkan adalah merayakan kemerdekaan negara Indonesia sebagai sebuah negara. Hari kemerdekaan kita sebagai sebuah negara. Kalaupun misalnya sekarang ini dikatakan bahwa negara kita tidak merdeka, masih terjajah, itu harus dilihat bentuk penjajahannya. Jadi selamanya itu analisanya adalah analisa antar negara. Apakah negara lain masih menjajah negara kita atau tidak? Bukan secara fisikal, tapi secara politik, secara budaya, secara ekonomi. Apakah negara Indonesia dalam keputusan-keputusannya, kebijakan-kebijakannya itu masih dipengaruhi oleh negara lain, di bawah tekanan negara lain, ataukah Indonesia independen dari semua itu? Jika Indonesia masih berada di bawah tekanan dan paksaan negara lain, ya berarti benar kita belum merdeka. Tapi jika ternyata kita independen sebagai sebuah negara atas semua kebijakan-kebijakan politiknya, terbebas dari semua paksaan dan tekanan negara lain, tidak didikte oleh negara lain, ya berarti kita merdeka sebagai negara. Itu yang pertama, itu kemerdekaan kita sebagai negara. Ada tidak adanya korupsi di negara ini, ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi di negara kita, itu tidak menggugurkan, tidak membantah fakta bahwa kita adalah negara yang merdeka. Walaupun begitu banyaknya terjadi berbagai macam bentuk eksploitasi, bentuk ketidakadilan yang ada di negara kita ini, itu bukan bukti bahwa kita bukan negara yang merdeka. Sekali lagi, kemerdekaan sebuah negara dilihat dari ada tidaknya intervensi hegemoni negara lain atas negara tertentu. Itu bukan dilihat dari ada tidaknya korupsi, kemiskinan, ketidakadilan yang terjadi di negara tersebut. Bukan itu neracanya. Itu. Nah, jadi kita adalah negara yang merdeka karena kita tidak lagi dijajah oleh negara lain, baik secara militer maupun secara politik, secara ekonomi dan semacamnya. Kita adalah negara yang merdeka. Kalau kita melihat
ada begitu banyak tindak-tindak ketidakadilan, perampasan hak yang dilakukan oleh orang-orang di dalam sebuah negara yang merdeka terhadap manusia lainnya, itu adalah bukti bahwa manusia-manusia tersebut adalah manusia-manusia yang tidak merdeka. Jadi bukan satu kemustahilan di mana rakyat yang terjajah hidup di dalam negara yang merdeka. Jadi rakyatnya belum merdeka, tapi rakyat yang belum merdeka ini dia berada di dalam sebuah negara yang merdeka. Rakyat yang belum merdeka maksudnya apa? Rakyat yang belum merdeka dari dirinya sendiri. Dia masih terjajah oleh dirinya. Revolusi negara tanpa disertai oleh revolusi diri, ya kita akan melihat berbagai macam bentuk ketimpangan. Maka rakyat akan menjadi manusia-manusia yang tidak merdeka di dalam negara yang merdeka. Bagaimana maksudnya revolusi diri itu? Kemerdekaan diri. Nah, di sini Murtada Mutahari mengklasifikasikan manusia menjadi dua dimensi. Ada dimensi hewania, ada dimensi insania. Ada dimensi rasionalitas, ada dimensi emosionalitas. Atau dalam bahasa khasnya Mutahari, ada diri yang asli dan ada diri yang imitasi. Diri yang asli adalah dimensi rasionalitas, dimensi insani, dan diri yang imitasi yaitu dimensi hewani, dimensi emosionalitas. Jika manusia dikatakan merdeka, jika dimensi insaninya, jika rasionalitasnya itu mengalahkan dimensi hewaninya, sehingga yang menjadi raja dalam dirinya adalah akalnya, dimensi rasionalnya. Dimensi rasional inilah yang mengontrol semua geraknya, termasuk aktualisasi dari dimensi hewaniahnya. Maka saat itu akan terjadi perlindungan, pengorbanan, empati, penjagaan, dan semacamnya. Tapi jika manusia dijajah atau tunduk pada dimensi hewaniahnya, itu adalah manusia yang tidak merdeka itu. Ketika diri imitasinya menguasai dimensi rasionalitasnya, maka sesungguhnya dia bukan manusia yang merdeka. Dia adalah manusia yang terjajah. Terjajah oleh siapa? Terjajah oleh dirinya sendiri. Makanya unik memang pertarungannya. Pertarungan antara diri melawan diri. Perang melawan diri terhadap diri. Merdeka dari diri, terjajah oleh diri. Manusia-manusia yang tidak merdeka ini secara diri ini, walaupun dia hidup di negara yang merdeka, maka niscaya dia akan menjajah alam, menjajah orang lain. Di situ kita akan melihat berbagai macam tindak eksploitasi, rampasan, korupsi, sehingga berujung pada kemiskinan, hilangnya keadilan, keamanan, dan semacamnya. Jadi sesungguhnya ketika manusia menjajah manusia lain, maka yang terjajah sebenarnya adalah si penjajah itu. Jadi ketika manusia menjajah manusia lain, menjajah alam, maka yang tidak merdeka sebenarnya adalah si penjajah itu. Jadi yang tidak merdeka adalah para eksploitator itu. Mereka tidak merdeka dari dimensi hewanianya. Mereka adalah tawanan dari dimensi hewanianya, dari diri mereka yang imitatif itu. Ketika seperti itu, maka jangan heran jika walaupun mereka hidup di negara yang merdeka, tapi dirinya tidak merdeka. Karena dirinya tidak merdeka, maka dia akan menciptakan sebuah
negara, sebuah sistem yang tidak adil. Ketimpangan sosial akan terjadi. Negara yang merdeka ini, manusia-manusia yang berada di negara yang merdeka ini, jika dia juga adalah oknum-oknum yang merdeka secara diri, maka niscaya tidak akan ada berbagai macam bentuk ketimpangan. Hanya dengan memerdekakan diri, maka negara Indonesia itu akan menemukan kemakmuran, akan menemukan keadilan dan semacamnya. Karena manusia itu seperti itu. Kalau dalam bahasa agama itu kan ada disebut dengan alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan dia dua jalan kebaikan dan jalan kebatilan, jalan takwa dan jalan fujur. Mana yang menang di antara keduanya itu akan menentukan apakah kita merdeka atau tidak merdeka. Manusia-manusia yang merdeka itu akan menjadikan negara sebagai medan juangnya untuk menyempurnakan diri. Sehingga bukan hanya negaranya yang merdeka, rakyatnya juga merdeka. Tidak akan ada gunanya itu. Mungkin dengan merdekanya negara ini kita terbebas dari penjajahan bangsa lain, penjajahan negara lain. Kita terbebas dari intervensi negara asing. Tapi tanpa kemerdekaan diri, maka kita hanya akan mengisi kemerdekaan negara ini dengan berbagai macam bentuk penjajahan. Penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak merdeka. Sekali lagi, yang menjajah, yang mengeksploitasi, sesungguhnya dialah yang tidak merdeka. Dialah yang terjajah sebenarnya. Itu hanya dengan memerdekakan diri, maka negara yang merdeka akan menjadi medan juang untuk saling menyempurnakan. Jadi kesimpulannya, sebagai negara kita telah merdeka dan telah lama merdeka sejak 1945 itu. Tapi sebagai warga negara tampaknya kita belum merdeka. Tampaknya ada banyak warga negara Indonesia yang belum merdeka. Bukan karena dia dijajah, bukan karena dia dijajah oleh orang lain, tapi karena dia menjajah orang lain. Tadi kita katakan yang menjajah itulah yang tidak merdeka. Sekiranya warga negaranya merdeka, maka pasti tidak akan ada korupsi, tidak akan ada perampasan hak, keamanan akan terjamin dan semacamnya. Sekiranya warga negaranya merdeka. Gitu. Terus begini Ustaz, karena kan ini kemerdekaan sebagai sebuah bangsa itu kan sudah tercapai Ustaz, sudah diperoleh. Terus bagaimana cara memperoleh kemerdekaan diri dan mencapai kemerdekaan diri itu Ustaz? Sama dengan cara mencapai kemerdekaan negara. Dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan revolusi, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan kesiapan untuk menerima berbagai macam kesulitan, derita, ketidaknyamanan. Demi apa? Demi kemerdekaan. Para pejuang kemerdekaan negara Indonesia itu tidak main-main. Derita yang mereka harus terima, ketidaknyamanan, kesulitan itu.
Tapi semua itu berbuah kemerdekaan. Begitu juga dengan kemerdekaan diri. Dia tidak bisa dicapai dengan tidur-tiduran. Apalagi kalau hanya siklus hidupnya hanya itu. Tidur, bangun, ngopi, wifi, makan, tidur lagi. Bangun lagi, makan, ngopi, wifi, tidur lagi, bangun lagi, makan. Tidak bisa revolusi diri kalau seperti itu. Revolusi diri harus dimulai dengan bersedia mengorbankan dimensi hewaniah, yang artinya apa? Kenikmatan hewaniah ini termasuk tidur, makanan, minuman, kenyamanan dan semacamnya, itu sudah harus mulai dikurangi. Demi apa? Demi meraih kenikmatan yang lebih tinggi, rasionalitas, demi kemerdekaan diri. Menjadikan dimensi rasionalitas sebagai pengontrol, sebagai raja bagi diri kita, ya artinya bersedia mengorbankan berbagai macam kenikmatan hewaniah. Karena nanti tidak semua kenikmatan hewaniah itu akan diaktualkan. Ada yang diaktualkan, ada yang diredam. Jika diaktualkan, dia diaktualkan sesuai dengan kontrol akal. Jika dia diredam juga sesuai dengan kontrol akal. Misalnya keinginan untuk tidur, ya nikmat. Tapi kapan ini diaktualkan? Tanya akal. Bukan juga diredam selamanya, tetapi aktualisasinya dan juga peredamannya itu harus sesuai dengan izin akal. Dan itu menderita memang. Tapi buah dari penderitaan itu adalah kemerdekaan. Kita menjadikan akal kita sebagai raja, sebagai hal yang memang merdeka, bebas dari pengaruh-pengaruh dimensi hewaniah. Dengan cara itu, maka manusia akan menjadi manusia yang merdeka. Ketika dia merdeka, maka dia adalah manusia merdeka di negara yang merdeka. Oke.